rekam kelas ini ya. Jadi beberapa potensi peluang itu bisa kita manfaatkan. Intinya balik ke ilmu mikro. Sepanjang ada demand, ada yang meminta produk itu, kita ciptakan di situ. Nah, itu ya pasti laku. Indra jangan membuat produk yang orang lain nggak butuh. Nah, walaupun produknya bagus, kualitasnya bagus, ari jalmi seueur nu teu peryogian kangge naon gitu. Sapertos di jalan cendol di musim hujan. Raos sih, tapi pan hujan mah tuh asa tiris gitu kan. Tadi bukan nggak punya uang, tapi salah kondisinya. Jadi harus market oriented gitu. Paling tidak kalau di musim hujan, coba tawarinnya apa? Payung, mungkin ya jas hujan dan yang lain sebagainya. Cuma masalahnya Anda bukan yang pertama, ya kan? Karena banyak juga yang sudah nawarin payung, itu masalahnya. Kalau begitu gimana? Harus jadi yang utama, di pelayanan ditingkatin, apa kalau beli dari Anda dapat bonus, dapat apa gitu ya. Kemudian pelayanan Anda cukup beli, nanti saya antarin sampai ke rumah pemesan. Itu hal-hal itu yang harus kita pikirkan dan kita jalankan. Sehingga kalau kita sudah melaksanakan tahap-tahap itu, jangan heran kalau nanti Elis, Rindia, kemudian Riva, tahu-tahu ada di atas aja, nggak kerasa mobilnya aja udah 3, rumah udah 3, ya, Sairoz ya, kebunnya banyak, kebeli sawahnya banyak, istrinya juga banyak, ya. Janganlah, istri mah cukup satu aja ya, Sairoz ya, Widi ya. Indra ya, satu di Sumedang, satu di Subang gitu ya, satu di Purwakarta. Kan tetap satu. Nggak bohong, wah kita diprotes cewek-cewek tuh, Seroja. Nah, jangan bohong, itu mah intermezzo. Nah, kemudian nanti kita akan coba ya di sini share screen tentang RPS selama 1 semester itu apa saja sih nanti untuk memiliki kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi. Nah, jadi di pertemuan pertama ini memang kita akan selalu menerangkan tentang gambaran-gambaran selama 1 semester. Biasa orang menyebutnya introduction. Pertemuan kahiji mah biasalah, cenah paling perkenalan. Iya, memang perkenalan materi, perkenalan mata kuliah, perkenalan dosen juga mungkin ya. Maaf, saya stop share. Isi, kan saya baru masuk sini pertama kali ya Kang Widi ya, Kang Indra belum pernah masuk ya. Soalnya di HP saya nama-nama Anda belum ada nama-namanya, pasti berarti masih baru masuk nih. Baik, saya itu sesuai lah di situ juga di SK yang ditugaskan kepada saya bahwa Anda di manajemen H itu dosennya dengan Sukmayadi. Jadi jelas nama saya Sukmayadi. Sukmayadi teu aya papanjangna Panjohan waya Johan Febrian. Johan Febrian, pasti lahirnya Maret ya. Februari menurut ya. Agustus. Agustus, benar Agustus ya. Oke, bentar salah pilih share screen. Ini salah. Ini ya. Nama Sukmayadi, saya tinggal di kampung, lebih kampung dari tempat kalian tinggal mungkin ya. Karena wah di saya mah kalau sore teh jadi aya turaes we gandeng. Amun peuting loba bangkong we sisi sawah. Nah, sini kalau ada yang pernah ke Cikandung mungkin ya mampir dulu ke rumah Bapak di Suguhan, insya Allah cai-cai wae mah. Nah, saya sebetulnya di STI ini megang mikro ya, ekonomi mikro, cuma karena banyak dosen sekarang yang lama ya, kemudian terekrut dan harus berbagi, jadi saya hanya megang di kelas karyawan untuk mikro. Ekonomi syariah Islam juga di semester 2. Kebetulan kelas H dulu tidak dengan saya ya, dengan Pak Abdul Hamid atau mungkin Pak Budi atau mungkin Pak Rahwan. Kalau di akuntansi syariah, saya banyak di yang kalimatnya syariah gitu tuh. Karena ya memang belakangan dari beberapa 10 tahun sampai sekarang ini beberapa lembaga keuangan syariah lagi agak tren sehingga di situ membutuhkan SDM yang handal yang menguasai syariah, dan syariah masih punya istilah nama naon atuh molek lah, cantik gitu, masih genit untuk kita masuki di situ karena masih berpotensi untuk kita menjadi SDM yang bisa handal dan berkarir di bidang-bidang syariah gitu, karena saya kira Johan ya.
Siroj ya, karena beberapa lembaga keuangan tadi seperti saya bilang, pegadaian juga udah syariah, kemudian insuran juga banyak syariah, prudensial juga syariah, takaful, kemudian yang lainnya. Kemudian reksadana juga investasi-investasi sudah syariah. Belakangan kabarnya tapi Kang Sirojnya duka eta bohong yang henteu nama Arosa anu dipayunan BJBOG bade Arosa syariah. Gitu duka kata leres jeung henteu nama ngan rupina pamicohan ameng kadinya tos sistem syariah kedah assalamualaikum. Pami bade ngangge pemandu lagu kedah bismillah heula teh lagu-lagunya juga mungkin lagu-lagu yang kayak Islamik ya. Gitu. Baik, selain di syariah kita juga ada di manajemen perbankan yang hari ini kita lagi pelajari ya. Kita mulai di pertemuan pertama. Kemudian saya juga ada di perencanaan SDM ya, akuntansi syariah lanjutan untuk akuntansi, manajemen keuangan dan manajemen keuangan internasional. Itu saya kira ya tidak terlalu panjang lah yang diperkenalkan, yang penting namanya saja. Dan saya pikir mudah-mudahan kalau Anda mengenal saya cukup mudah lah ya di STI ini mau seueur beda-beda nah lah serang saja. Dulu jam sumping Kang Ridwan, terus lebet Kang Ridwan ya. Baik, sebelum nanti ke RPS juga tidak ada salahnya ya kalau saya juga mengenal Kang Ketua kelas ini manajemen H Pak Kang Widianto, kemudian Siroj tadi ya, Johan barangkali nanti saya ketemu di kampus ini ya, kemarin kan suka siapa gitu anak saha gitu tuh pas akhirnya mah gening anak manajemen kelas H ya. Bandara Taufik juga saya nggak tahu. Tidak ada salahnya ya kita berkenalan juga. Dari kalau di monitor saya yang pertama kali ini adalah Johan Febrian ya. Barangkali Johan bisa memperkenalkan Johan dari mana gitu ya, biar Bapak barangkali nanti bersepeda goes dengan Pak Arifin lewat di kampung Johan, itu apa Johan orang mana gitu, bisnis ditanya siun salah gitu kan, gitu mah guys apa mangga Johan, silakan dari mana Johan? Perkenalkan nama saya Johan Febrian dari Bendungan Magamukti, Pak. Ya, dekat ya. Nah, itu kalau jalur Bendungan tuh lewat tol turun di Sabagi. Pulang pasti lewat wilayah Johan ya. Baik, terima kasih Johan. Kemudian di samping ya, Johan ini ada Alifah ini. Aifah ini. Silakan. Lugira. Nah. Belum nyambung dengan Aifah, silahkan selanjutnya Nada Saumi. Dari mana Nada? Oh Aifah udah, silahkan Aifah. Perkenalkan, saya Aifah dari Rancakalong. Oh Rancakalong. Dari mana desa apa Aifah? Desa apa di situ? Gak kedengeran ya? Baik, cukup. Terima kasih saja Aifah kalau memang tidak kurang terdengar karena mungkin sinyalnya tidak terlalu bagus ya. Selanjutnya ada Nada Saumi. Dari mana Nada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nada Saumi Nurahayu dari Legok Paseh. Legok, oh ya Legok. Angkatan itu banyak yang dari Paseh ya kemarin, dari Paseh Kaler, Legok Kidul, kemudian Cileuksa. Ini Legok Kaler. Iya Pak. Oh ya. Baik, terima kasih Nada ya. Selanjutnya ada Indra Fajri. Indra, damang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Indra. Saya Indra Fajar Buana dari Pasanggerahan Baru, Sumedang Selatan. Oh, Pasanggerahan Baru. Kalau nggak salah ada sekolah baru ya, politeknik ya. Iya Pak, tapi itu mah di Lebak Kuning ke atas. Oh, ke atas lagi, Jalan Mayor Abdul Manan ya. Pasanggerahan Baru. Ya, oh iya, tapi baru udah mulai itu Tejat? Belum. Kurang tahu Pak.
Oh iya, Cuman ya. baru katanya. Saya dengar itu agak baru di situ ya. Emang baru mau mulai sepertinya ya. Ya. Baik Indra, terima kasih Indra sudah berkenalan dengan kita. Kemudian di samping Indra ada Sinta. Sin, dari mana Sin? Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rancakalong, Pak. Oh, tetangganya Aipah ya. Desa apa? Iya. Desa apa di situ? Baik, sepertinya di wilayahnya Rancakalong itu sinyalnya kurang begitu bagus ya, jadi kurang terdengar dengan baik. Terima kasih Cinta. Selanjutnya ada Dila Julianti. Dari mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Julianti dari Tanjung Siang, Subang, Bapak. Oh, jauh juga ya. Banyak ikan sana, banyak ini ya, petani ikan. Iya. Ya, hari ini lagi di Sumedang atau di Subang? Lagi di Sumedang. Oh, dan ini sinyalnya bagus ya, dekat. Ya. Baik, makasih Dil. Selanjutnya ada Sirojudin. Raj, dari mana Siraj? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Sirajuddin Ahmad dari Padasuka, Pada Pak. suka tadi Pak. dekat sama Johan juga ya, lintas itu ya. Satu jalur dengan Johan ya. Dekat ini juga ya. Pak. Pak Amangan. Pak Amangan. Baik Siraj, terima kasih. Ini Gandara Taufik ada atau lagi di belakang? Oh ada ya. Silakan Taufik. Dari mana Taufik? Kan di Gandara Taufik dari Dari? Rancakalong. Oh ya udah 3 ya. Alhamdulillah kelas H satu ini ya. Satu kecamatan udah 3 nih. Alhamdulillah. Jalurnya pulangnya ke Johan sama Siroj lewat ya. Kalau ada tugas-tugas kayaknya ini bisa satu kelompok. Baik, terima kasih Taufik ya. Selanjutnya ada Sri Aprilianti. Dari mana Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan, saya Sri Aprilianti dari Ciberem, Pak. Ciberem, Wetan, Kulon. Ciberem Kulon. Kulon Sukakarya ya, situ. Ya. Batu Saur. Oke, terima kasih Sri. Selanjutnya di situ ada Rindi Nuryati. Rindiani, oh ada ya. Silahkan Rindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Nur Latifah dari Tanjung Sari, Pak. Tanjung Sari. Desa apa? Ya. Desa apa di Tanjung Sari? Apa, Pak? Desa apa di Tanjung Sari? Desa Genteng. Oh, Genteng. Ya. Desa Ya, 2 tahun yang lalu di situ juga di Desa Genteng kita juga ada ya, sampai seluruh Kecamatan Tanjung Sari, Pamulihan, dan Rancakalong. Baik, terima kasih Rindi ya. Selanjutnya ada Delan sama-sama. Fiona. Enggak, Del, dari mana Del? Perkenalkan, saya Dela Noviona dari Padasuka. Oh, pada suka udah 3. Kita di Johan, Siroj, sama Dela. Baik, terima kasih Del. Kemudian Yusi Nur Khaironisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Nurhoyoni Maiki dari Cisalak, Cisarua, Pak. Cisalak, Cisarua. Baru atau di Cicalot? Di Perum, Pak. Oh iya. Perum, iya. Cisalak. Oh iya, yang lewat desa, lewat puskesmasnya di atas ya. Sama si Awiku atuh ya. Dekat ya. Ya. Oh iya. Baik Yusi, terima kasih. Kemudian ada Muhammad Sawal. Mad, ada di situ atau lagi ke belakang dulu? Kita lewati dulu. Selanjutnya ada Nur Aini. Nur, mangga dari mana Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari Cimanggung. Cimanggung ya, jauh ya. Alhamdulillah sekarang udah nggak longsor.
Hujannya agak reda ya, Nur? Alhamdulillah udah, Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya bencana yang seperti kemarin terjadi di Cimanggung. Terima kasih Nur. Kemudian ada Ridwan Ahmad. Bangga, Kang Ridwan dari mana? Saya dari Cimalaka, Pak. Tepatnya di Desa Licin. Oh, Licin. Dusun Licin Ya, juga ya? Dusun Licin yang ke Ya. Ciburial atau di Peru? Deket pesantren, Pak. Oh, Tarbiyah. iya. Pesantren Tarbiyah. Almarhum Ya, Pak Pak. Kiai Kusnadi ya dulu. Ridwannya Iya, masih Pak. kecil kayaknya. Iya, tahu gitu. Iya, Pak. SD mana dulu, Ridwan? SD Marga Mukti, Pak. Oh, ke atasnya. Oh, berarti rumahnya pesantren yang sebelum Ciburial ya, yang ke atas ya? Iya, yang ke atas. Pak Padahal, Apip. Pak Api. Padahal di situ ada SMP Cimalaka 3 juga ya, tapi pilih yang di Marga Mukti ya. Iya, Oke, Pak. baik Ridwan, dekat juga berarti dengan Bapak. Itu jalur bersepeda suka ke situ ya, Ridwan. Iya. Baik, terima kasih Ridwan. Kemudian Ya, ada Pak, sama-sama. Arin Aprilia. Arin dari mana Arin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Surya dari Sindang Jaya, Jatimurip. Jatihurip. Oh, bukan Perumnya berarti ya, Sindang Jaya yang Ya, mau ke Sindang Keramat ya. Bukan yang sebelum terminal, OJB 52. Oh iya. Mungkin itu apa tuh terowongan tol lewat situ ya. Sebelum tanjakan yang tinggi itu berarti ya, Arin situ ya. Ya, sebelum Iya. Pati. Oh, tahu atuh kalau nanti sepeda ke situ inget Arin ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada Salsa Bila. Salsa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Bila dari Regol. Regol, Wetan ya, deket ini Mas, Sumedang Kota. Baik, terima kasih Salsa. Rasyidin dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Situraja, Pak. Situraja. Oh, ada juga ya wilayah sana, lewat Ganea sana masih ada baru satu nih kelas ini, Rasidin. Hampir semua di wilayah kota, utara, selatan, dan Cimalaka Cisarua. Ini Situraja. Baik, terima kasih Rasidin Junaidi ya, sehat selalu di Situraja. Kemudian ada Muhammad Nazar. Enggak, udah di mute. Nazar dari mana Nazar? Baik, sepertinya Nazar ke belakang dulu. Sini ada Pak Ketua Kelas. Oh, aduh, Kang Widianto. Dari mana Kang Widi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Widianto, alamat di Dusun Ampar, Desa Sukagali, RT 1, RW 3, Sumedang Selatan. Oh, Sumedang Selatan, lengkap ya. Alhamdulillah, terima kasih juga Kang Widi ini selalu mengingatkan ya. Tadi malam kayaknya SOP di manajemen H begitu ya. Jadi sehari sebelum udah ada share WA mengingatkan Bapak besok ada jam. Terima kasih ya, baik, bagus Kang Widi ya. Selanjutnya ada Eis Desi, dari mana Eis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desi Mesaro. Alamat dari Desa Danwawangi, Kecamatan Tomo. Tomo, baru di wilayah timur Sumedang ada baru satu ya, Tomo. Baik, dekat dengan kecamatan, dengan puskesmas atau sebelum Tomonya? Jauh lagi, Pak. Berarti sekarang ini di Tomo. Sinyal bagus, sinyal bagusnya. Oke. Bagus, Pak. Kalau offline itu dari Tomo berangkat atau kos? Kalau kuliah offline? Kos, Pak. Kos ya, jauh ya karena Tomonya bukan wilayah yang jalur jalan rayanya ya, Eis masuk lagi ya, jauh lagi. Baik, terima kasih Eis. Kemudian Indira Khairunisa. Dir, dari mana Indi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Indira Khairunisa Amatul. Saya dari Tanjung Sari, Pak. Desa Marga Jaya. Marga Jaya, ya. Terima kasih, dekat lah Marga Jaya. Ada 2 Tanjung Sari ya, bisa pulang barengan. Nah, baik, terima kasih Indira. Selanjutnya Sulastriani. Dari mana, Yan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastriani dari Wadok. Waduh, wah di timur sana, dekat ke timur lah. Oh, ada yang jauh juga ya. Dari Wadok, desa apa Wadok? Desa Mulya Jaya. Mulya Jaya, jauh lagi ya. Kirain Cikareo yang dekat-dekat ya. Atau Cisurat. Oh, Mulya Jaya. Baik, terima kasih Sulastri. Kemudian ada Wulan. Silahkan Wulan, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Wulan Indriani dari Ujung Jaya. Oh, Ujung Jaya. Wah, sekarang mulai tersebar ya. Ujung Jaya juga ada. Mana? Dari mana? Palasa? Dari Kosambian, Pak, Kebon Cau. Oh, iya, Kebon Cau ya. Baik, Kebon Sebelum Cau. Ujung Jaya. Sebelum Ujung Jaya ya. Itu masih dekat ya, berarti setelah SMA Tomo ya. Wulan dekat. Baik, terima kasih Wulan. Kemudian ada Puja Sanjaya. Wah, ini unik ya, bagus rambutnya. Itu berapa hari dibikin gitu, Ja? Iya, Pak. Dibikin gitu. 12 jam, Pak. 12 jam, oh mantap, lama juga ya. Keren. Iya. Itu bikin sendiri atau hasil orang lain? Hasil orang lain, Pak. Oh iya, keren dibikin sendiri. Nah, pintar. Enggak. Kreatif. Baik, dari mana Puja? Saya dari Pasarian, Pak. Ah, dekat sini, Kota Kulon ya. Iya, Kota Kulon, Pak. Iya, kirain jauh. Baik, kelas H ini didominasi wilayah yang dekat-dekat ya, kebanyakan ya. Utara, Selatan, Cimalaka, Cisarua. Baik, Puja. Itu kapan bisa bertahan seperti itu? Berapa hari? Rambut? Sudah hampir 9 bulan, Pak. Oh, kuat juga ya. Iya. Maksud saya itu diberesin lagi kayak gitu, berapa hari sekali? 3 bulan. 3 bulan ya? Sampai 2 bulan ya, Pak. Kuat, iya. Ya. Terus kalau keramas gimana tuh? Tinggal kayak di apa ya? Kayak dicairin dulu, Pak, si samponya. Iya. Jadi jangan langsung pakai apa sih? Jangan langsung samponya dimasukin ke kepala gitu. Kepala rambut. Waduh, butuh perjuangan juga ya Puja, pengen rambut kayak gitu ya. Ya, Pak. Baik, bagus. Terlepas ada plus minus pola pandang ya, tapi kreatifnya dapat itu, kreatif ya. Terima kasih Puja ya. Nah, ya, Pak. Selanjutnya ada Agung Sayapudin. Nah, Kang Agung, mau nurutan Puja, Kang Agung banyak walaupun panjang. Maaf Pak, Oh iya. Dari mana Agung? Perkenalkan, nama saya Agung Sayapudin dari Dusun Cilengsar, Desa Cigendel, Kecamatan Pemulihan. Oh iya, Cigendel deket ya. Situ Cigendelnya yang jalur masuk Desa Cilembu atau Cigendel Jalan Raya? Abdi mah caket eta Pak, caket terowongan Cibawang ya Pak. Ya dekat, itu mah dekat ya. Jadi kalau offline juga Agung terlalu jauh enggak, terlalu dekat enggak ya. Mudah-mudahan semester depan kita udah bisa offline ya Agung ya. Seperti waktu semester 1 ya. Karena angkatan ini baru pernah 1 semester saja ya yang punya offline ya, seluruhnya online. Terima kasih Agung, sehat selalu, salam buat orang Cigendel semuanya. Selanjutnya ada di halaman 2 itu siapa nih? Raden Ripaldi. Ripal dari mana Ipal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Ripaldi Chandra Yuda dari Kebon Jati, Pak. Kebon Jati itu kecamatan mana, Pak? Sumedang Utara, Caket, iya, Cimayor. Oh iya, Ujung Jati. Ujung Jati. Teh Rinrin ya. Teh Rinrin, Melise, di situ. Dekat. Tahu Teh Rinrin? Kurang tahu, Pak. Ya, biasanya kan nggak terlalu luas di situ mah pada karena, tapi ya memang beda angkatan ya. Oh iya. Ingat ya, ada ya. Iya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Raden juga dekatlah saya kira kalau nanti terjadi offline, namun lebet kelasnya mah banyak sih ya nu kesiangan. Kecuali di kantin translate dulu ya. Baik, terima kasih Ripaldi
Selanjutnya Ya, sama. Indira tadi sudah ya. Puja Agung sudah, Widi Eis Desi sudah. Maul. Dari mana Maul? Sehat Maul? Alhamdulillah. Kadipaten. Wah, ada juga Majalengka nih, walaupun Majalengkanya perbatasan. Berarti ini tadi ada Tomo, ada Ujung Jaya, langsung ke Maul. Kadipatennya yang kemana? Yang ke Balong, yang ke Pemda, arah Pemda? Yang arah ke Jalan Tol, Pak. Oh, berarti masuk Balong ya, Jalan Balong ya. Yang mau ke bandara ya. Baik, berarti kalau lagi goes ke bandara di loading, nah inget Maul di situ ya. Baik. Sekarang di Sumedang, di Majalengka. Di Tolengas, lagi di Tolengas, lagi main. Baik, terima kasih Maul ya. Sehat selalu di sana. Kemudian sudah semua ya. Ada Angga Permana. Halo Angga, ada? Halo. Halo Angga. Ya. Wah, Angga baru beres mandi segar kayaknya. Silakan Angga, dari mana Angga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Angga Permana dari Tanjung Sari, Pak. Wah, Tanjung Sari ada 3 tuh ya. Nanti satu kelas bisa. Kalau offline kan suka ada yang kuliah agak maleman gitu ya. Nanti tuh bisa diajak barengan ya, yang Tanjung Sari. Enggak, Tanjung Sari desa apa? Desa Gudang, Pak. Oh, Gudang. Dekat Gudang mah. Dulu Pak Sekdesnya siapa itu teh? Pak Tatang, tapi sekarang udah ke kecamatan Pak Tatang ya. Baik, terima kasih Agung ya. Kemudian Fadli Nugraha, silahkan, sudah kasih tanda jempol, langsung saya panggil Fadli. Silahkan, dari mana Fadli? Nah, Fadli lagu dipanggil malah nggak ada. Baik, mungkin ada keperluan dulu ya. Muhammad Syawal tadi sudah. Najar, Muhammad Najar. Baik, lagi di belakang mungkin Rani Oktaviani. Lagi di belakang juga mungkin. Oh, ada Rani. Belum. Ya, silakan Rani. Assalamualaikum Pak, saya dari Pasar. Waalaikumsalam Ran. Lagi di mana Ran? Oh, di rumah ya. Ya, agak berisik, kirain di pasar. Iya, emang lagi di pasar Pak. Ya, nggak kedengaran. Ya, baik, nggak apa-apa. Dari mana Rani? Sepertinya ada suara masuk, entah itu dari televisi atau mungkin juga dari yang lainnya ya. Baik, terima kasih Rani. Kemudian yang belum siapa? Yang belum tersebut, khawatir saya terlewat karena di monitor ininya berubah-ubah nih. Baik, kalau memang sudah ya, nah, kita bisa tahulah kondisi manajemen hak seperti ini, bahwa alhamdulillah banyak sekali memang wilayahnya dari Sumedang Kota. Tanjung Sari juga kategori Sumedang Kota, beberapa saja yang dari luar, dari Tanjung Siang 1, Kadipaten 1. Semuanya wilayah Sumedang, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Angga, Rani, Nada, dan seluruh yang ada di kelas H. Tadi kita perlu sampaikan ya, RPS, rencana pembelajaran semester sebelum nanti pembelajaran. Nah, pokok bahasan yang mungkin nanti akan kita fokus ini mulai minggu depan ya. Minggu depan kita tidak akan menggunakan Zoom lagi ya, Kang Angga, Rani, Kang Maul. Kenapa? Karena keterbatasan dari segala hal ya. Pertama juga ada yang WA, sinyal di wilayahnya juga terbatas ya, susah sekali. Kemudian juga kuota juga, kemudian HP, kondisi panas, ada yang nggak punya HP juga ya, beberapa teman di kelas kita karena rusak jadi nggak punya Android, punyanya HP biasa dan lain sebagainya. Sehingga minggu depan kita akan gunakan media-media yang bisa secara sinkron maupun asinkron ya, seperti salah satunya YouTube. Kemudian YouTube pun itu bisa disimak sebetulnya kapan saja ya materinya, cuma pada saat pengabsenan itu harus semua sepakat di situ. Jadi kalau sudah absen di YouTube, Anda mau keluar lagi juga tidak masalah ya, atau
Anda lagi di perjalanan, lagi ada kegiatan, Anda unduh saja dulu, nanti bisa disimak saat offline. Termasuk bagi teman-teman yang tidak punya kuota dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisa unduhin temannya yang sudah diunduh, Anda kirim lewat share it atau lain sebagainya saja gitu, supaya tidak terlalu memberatkan. Intinya, yang penting capaian pembelajaran pada materi dan pokok bahasan yang dimaksud tersampaikan. Jadi adapun tadi sinyal, kuota itu hanya fasilitas untuk menunjang supaya CPL bisa tercapai. Jadi badai kenging ngunduh tire rencangan, badai nonton bersama atau yang lainnya lah, itu tidak masalah. Yang penting setiap pokok bahasan pada setiap pertemuannya kita bisa pahami dengan baik. Itu saja gitu ya. Kemudian beberapa aspek sikap yang ketiga, aspek karena dalam capaian pembelajaran itu ada 4 indikator ya dalam SNDikti itu. Pertama aspek sikap, yang kedua aspek keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah, untuk manajemen perbankan ini sesuai hasil tracer study dan masukan dari para pengguna yang notabene adalah para kepala cabang dan direktur dari semua perbankan alumni kita yang terekrut, salah satunya BRI, BJB, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan lain sebagainya. Mereka menginginkan aspek sikap-sikap yang ini, salah satunya sikap yang ketiga, ke sikap ke-6, dan sikap ke-10. Di mana sikap ke-10 seperti mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kenapa? Karena di perbankan itu semangat sikap yang 10 ini benar-benar diaplikasikan. Apalagi kalau misalkan Raden, Ripaldi, Angga, Rani misalkan adanya di divisi funding officer atau account officer ya di situ. Walaupun memakai mobil ke lapangan, tetapi kan di sini butuh kemandirian. Jadi untuk segala termasuk yang ada di frontliner juga itu butuh kemandirian. Saat tellernya cuma 2 misalkan ya, customer service 1, dan pada saat itu nasabah ngebludak, di situ butuh kemandirian. Jadi tidak lagi cengeng misalkan, oh ini bantuin dong saya, tidak seperti itu juga. Nah, sikap-sikap inilah yang diinginkan kemarin, masukan-masukan dari para pengguna. Kemudian keterampilan umum juga, di sini ada keterampilan umum pertama, kedua, dan ketiga, di mana salah satunya adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu. Nah, ini juga sinkron dengan sikap yang ke-10 tadi di sini. Jadi, aspek-aspek ini yang harus di-share kepada teman-teman, khususnya kelas H, supaya memiliki kemampuan-kemampuan ini. Makanya jika nanti di pertengahan suka ada tugas, baik itu tugas mandiri maupun tugas kolaboratif atau tugas kelompok, ini jangan sampai teman-teman punya pola pikir, wah ini udah tugas lagi nih dosen ini tugas, dosen ini tugas, di sini tugas. Satu dosen tugasnya bisa 2-3. Ini semata-mata untuk mencari tadi kompetensi-kompetensi ini. Jadi Anda dididik untuk mandiri, terbiasa gitu. Karena kalau sudah kerja, itu kan sudah tidak bisa lagi ada bantuan teman, bantuan orang, itu kita dituntut mandiri. Nah, mudah-mudahan dengan kebiasaan-kebiasaan inilah kita sebelum lulus itu sudah terbiasa gitu. Kalau di sini mungkin akan dipotret dengan nilai, kalau di sana itu kalau Anda tidak sesuai ya dengan tadi, misalkan perusahaan menuntut Anda mandiri, bermutu, dan terukur, ternyata tidak, itu resikonya tanggung sendiri. Termasuk salah satunya bisa tidak diperpanjang kontrak pegawai gitu. Kan biasanya pegawai itu ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama adalah calon pegawai, yang kedua adalah tenaga kontrak, yang ketiga karyawan tetap gitu ya. Jadi sebelum menuju ke karyawan tetap itu biasanya melalui fase-fase itu. Karena kalau pegawai begitu direkrut langsung karyawan tetap, belum tentu kan kinerjanya bagus. Kalau kinerjanya jelek begitu mau dikeluarkan itu harus bayar pesangon ya. Tapi kalau masih calon pegawai begitu kurang memuaskan, tinggal diputus aja, tidak lanjut ke kontrak gitu ya. Itu pentingnya. Bahkan kita suka mengenal ada karyawan dengan sistem outsourcing. Sebetulnya outsourcing itu karyawan itu bukan karyawan milik bank itu gitu, tapi milik sebuah yayasan dan kerjasama dengan salah satu perbankan. Jadi perbankan itu bayarnya ke sebuah yayasan. Nanti yayasanlah yang menggaji
ke Anda gitu ya, seperti itu. Banyak juga outsource sebenarnya hak dan kewajibannya sama, cuma dia itu masa depannya belum pasti ya, berbeda dengan karyawan tetap ya. Bahkan karyawan tetap itu dapat pensiun ya dari asuransi, salah satunya jaminan hari tua yang dibayar, yang dipotong dari gajinya setiap bulan. Nah, ini beberapa hal capaian pembelajaran yang nanti harus mampu dikuasai oleh seluruh mahasiswa, sehingga saat nanti keluar, kalau misalkan pihak lembaga memasarkan alumni kita, ini loh Pak, kalau Bapak butuh apa? Saya dari perbankan, butuh frontliner, teller 3, misalkan customer service 10, tolong dong cariin. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang sudah dimiliki, bahkan kalau bisa bersertifikat ya dari LSP, Lembaga Sertifikat Indonesia ya. Nah, ini sudah punya kemampuan ini. Jadi bank percaya dengan sertifikat itu. Tapi jangan sertifikat yang dikeluarin oleh lembaga, karena kan bisa saja sebenarnya kompetensinya belum standar, belum di atas standar, tapi kita sertifikat bisa saja nilainya dibaguskan. Yang pengeluar sertifikat harus lembaga independen, ya salah satunya dari LSP, jadi bukan dari STIE atau universitas yang bersangkutan. Karena nilai TOEFL, TKDA, dan yang lainnya kalau dari sekolah tingginya, dari universitasnya, perusahaan itu jarang percaya. Makanya dia suka ngetes lagi, diuji ulang gitu. Karena dia tidak mau begitu saja percaya dengan nilai-nilai yang dikeluarkan oleh universitas dan sekolah tinggi. Tetapi kalau dari lembaga independen, mereka kepercayaannya agak lebih. Ya walaupun itu pun bisa saja kan ada permainan seperti itu. Tapi jangan khawatir kalau memang kita kompetensinya benar, aslinya begitu, ya kalaupun mau dites ulang, diuji ulang, ya santai saja, karena itu kekuatan dan kompetensi kita yang dimiliki. Makanya saya sarankan selalu bekerja sendiri dengan kemampuan sendiri gitu. Bahkan lebih baik jelek tapi hasil sendiri, karena itu potret kita. Daripada bagus padahal dapat orang lain. Berarti bagus itu adalah potret orang lain, bukan potret kita. Nah, pada saat kita bekerja nanti di perusahaan, di tempat kerja, di Pemda provinsi, kementerian, di kantor pusat, itu kita sudah tidak bisa lagi ajak teman kita gitu ya, bantuin seperti yang lainnya, karena tadi dituntut kemandirian. Nah, ini beberapa hal yang nanti kita akan sharekan dan harus terkuasai. Ini beberapa pokok bahasan Kang Widi yang nanti akan kita share kepada Anda, dan Anda pun bisa mengontrol. Jadi pertemuan kesekian, oh ini. Kalau Anda nanti minta Pak ulangin, tinggal nanti lihat aja di YouTube-nya ya, ini bisa diulangi lagi nih. Ini pertemuan pertama bank dan sejarah bank, pengertian manajemen perbankan, dan yang lainnya. Kemudian pustaka, buku referensi, mangga buku siapa aja, walaupun sebenarnya di sini ada juga buku tulisan saya sendiri ya, tahun 2020, karena ini RKS-nya belum di-upgrade setahu saya, jadi belum termasukkan ya. Nanti juga di-share lah. Buku-bukunya sudah beredar di pasaran, termasuk di perpustakaan STIE Kopma 11 April Sumedang juga sudah ada. Barangkali kalau ada yang mau nanti silahkan ya. Harganya berapa ya? 96.000 kalau nggak salah. Nah, selanjutnya tim pengajar. Di sini kita ada berdua dengan Bu Kisti ya. Nah, Bu Kisti ini kalau tidak salah di kelas A, B, C, D ya. Saya di EFGH. Nah, saya bukan nggak memilih ya karena ingin ketemu Widi atau yang lainnya, kebetulan saja. Karena memang salah satu pertimbangan juga kelas A, B, C, D waktu ekonomi syariah saya pernah masuk. Jadi merasa mending di orang-orang yang baru supaya nanti tambah banyak lagi ya yang kita kenal anak-anak kita gitu. Jadi saya pilih di FGH. Kemudian untuk mengikuti mata kuliah ini, Kang Widi, Kang Rival, Angga, dan teman-teman yang lainnya, ini harus sudah lulus mata kuliah pengantar manajemen, matematika ekonomi, karena ada sedikit hitungan, terutama bagaimana cara menghitung bunga ya, gampang sih, tidak terlalu rumit seperti matematika ekonomi. Kemudian pengantar mikro dan makro, seharusnya pengantar bisnis juga ya sudah lulus, karena di sini juga ada aspek bisnisnya ya. Karena kalau Dila nanti jadi kepala cabang, aspek bisnis kitanya juga harus jalan, karena nggak mungkin Dila memberikan kredit
ke tukang es di masa musim hujan seperti ini. Bulan depan mereka nggak bisa ngangsur tuh ke banknya Dila. Kenapa? Orang dia dagangnya hujan terus kan gitu. Jadi penting juga pengantar bisnis ya. Jadi saat Yusi kemudian Widianto jadi manajer bank, itu pengantar bisnisnya juga harus jalan gitu ya. Karena nanti di meeting, di briefing dengan anak buah itu kan harus menyampaikan target-target, planning-planning yang kita punya gitu. Seperti itu. Salah satunya juga peluang pengantar bisnisnya gitu ya. Kan nggak mungkin Yusi nanti sok lah kumadidarinya lah kredit mah sok penting mah beata target sakitu kan. Oh nanti dia ngereditnya asal aja gitu ya. Di musim hujan ke tukang es, ke tukang ini yang nggak mungkin berhubungan dengan alam itu nggak menunjang ya. Nah seperti itu juga bahaya. Bulan depan ya homara racet tuh begitu ditanya ya iya Pak. Termasuk juga penghitungan di pengantar manajemen, gabungan mengantar manajemen mikro, makro, dan yang lainnya. Misalkan termasuk matematika ekonomi. Misalkan begini, Yusi manajer Bank Mandiri, anak buahnya mengajukan, ada nasabah namanya Widi mengajukan 100 juta. Padahal kalau dihitung, pekerjaan Widi gajinya sekian, gaji istrinya sekian. Nggak mungkin nih dengan 100 juta ini bisa ketutup gitu kan gitu. Nah itu juga harus kita mampu menghitung ya berapa ini yang layak. Misalnya gajinya Widi di PNS itu 3 juta sekian ya, istrinya 3 juta sekian, dikasih 500 juta untuk 3 tahun tuh kan nggak kuat nih. Nah jadi nanti ada plafon di mana besaran yang harus ACC ke Pak Widi ini. Nah ini juga kan dasar-dasarnya dari matematika. Jadi kalau Anda sekarang belajar, wah ya ngitung di wae, hoream ngitung-ngitung teh. Emang kita hidup juga pasti dihitung. Nanti juga Widi saat gaji dihitung, ya kurnaun, kurnangsur mobil dihitung, tidak akan luput dari penghitungan. Nanti mah akan dicari tuh cara penghitungan itu tuh. Jadi jangan alergi dengan wah yang hitung di wae mata kuliah teh hoream tah kieu. Nah, pernah dulu ada kebetulan saya ngajar di administrasi Yus ya. Kok Anda pindah ke sini? Iya Pak, di akuntansi seueur ngitung, abdi teh tetiasa ngitung teh cenah hoream pinawe kan tuh hitungan kapalan hungkul. Ternyata begitu sekarang keluar, apa hidupmu tidak dihitung? Dihitung sama, mau nikah aja anggaran pernikahannya dihitung, ya kan? Nah, jadi tidak akan luput dari hitungan. Jadi jangan dihindari sebenarnya. Justru kalau kurang senang, mendingan kita cari cara mencari senangnya bagaimana gitu ya. Dan dosen-dosen matematika memang harus punya trik-trik tersendiri ya supaya anak didiknya jadi senang menghitung gitu ya. Gitu. Hari ini pun kan dihitung. SKS-nya kan 3. Kalau kelebihan saya diprotes kan gitu. Kalau kekurangan juga saya diprotes. Walaupun memang kalau dalam offline ya ini saya Dila, Yusi, kemudian Widi, satu SKS itu 50 nih, 50 menit. Jadi kalau 3 SKS itu kurang lebih 150 menit ya, 2,5 jam. Tetapi kalau di daring seperti ini, memang paling cuma 40-60 menit. Karena durasinya terlalu panjang juga kasihan ya ke mahasiswanya. Itu yang penting kalau memang ada yang ditanyakan boleh nanti lanjut di WA group dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, ini sampai 16 pertemuan ya. Di pertemuan ke-16 ini adalah UAS begitu. Kemudian satu hal yang perlu saya terangkan juga adalah nilai akhir ya, Kang Siroj. Nilai akhir itu bukan hasil UAS saja, Kang Ripaldi ya, Widi, Heris. Ada 4 indikator. Indikator yang pertama adalah keaktifan, ya. Indikator kedua tugas, indikator ketiga UTS, indikator keempat UAS. Jadi keaktifan itu, misalkan Dila nih keaktifannya 84, itu 84 dikali bobot 10% ya. Dari mana? Nah nanti di keaktifan itu ada subindikator ya. Kalau saya ada subindikator kehadiran, ada subindikator keaktifan dalam pembelajaran, misalkan aktif kritis dalam bertanya, menanggapi, kemudian menyangga. Ini juga artinya Anda itu antusias. Nah, bagian dari apresiasi kami untuk senang, yang menanggapi, kemudian bertanya, dan yang lainnya itu juga diapresiasi dan masuk ke indikator keaktifan, gitu ya.
Kemudian tugas itu nanti berapapun, misalkan Siraj hasil tugasnya 90 dikali bobotnya 20%. Nah, tugas itu akumulasi dari tugas-tugas mandiri dan tugas ada yang sifatnya kolaborasi kelompok ya, tugas kelompok. Maksudnya untuk membangun sesama kolaboratif dengan tim itu dibiasakan, karena nanti setelah kerja pasti Siraj akan satu tim dengan siapa gitu ya, di bank, di Pemda juga sama ya, misalkan ke lapangan. Jadi belajar membiasakan, makanya muncullah tugas kolaboratif. Walaupun kalau di sekolah yang saya amati sih digawena teh eta we anger gitu kan gitu. Jadi mun aya 5an nu gawena mah 2an. Tapi nggak rugi tuh yang 2an itu. Kenapa? Kalau dia nanti di Pemda jadi tim, dia udah terbiasa ya. Nah, yang 3 itu dia belum terbiasa tuh. Makanya sayang tuh kalau di kuliahan kan hanya dinilai dan nilai bisa luput tuh. Kata yang 2 tadi nggak adil, saya sama rata nih nilainya 90 padahal yang kerja 2. Tapi secara pribadi nggak ada yang rugi. Kenapa? Karena ilmu memual berat mamawa dan mual dibikin kasih anu. Jadi saat nanti Siraj kemudian Taufik kerja, kemudian Pak Bupati menyuruh Pak Siraj tolong ya ini dia yang terbiasa. Nah, yang 3 tadi belum terbiasa. Gitu. Memang kemampuan berbeda-beda, tapi paling tidak yang biasa tadi mungkin yang 3 itu dia merasa tidak mampu, tidak pede ya, tetapi tidak apa-apa walaupun tidak bantu tapi bertanya gitu ya. Paling tidak dia kumaha itu bisa kieu, memang abdi mah teu ngartos tapi hoyong terang. Nah, itu kan jadi wawasan juga buat yang lainnya. Tuh. Jadi adanya tugas-tugas itu maksudnya untuk ke situ ya. Nah, walaupun kadang-kadang mahasiswa juga kuliah teh aing loba tugas dosen teh gawe pisan ngeunah we merean we tugas. Nah, maksudnya untuk melatih kebiasaan ya. Mudah-mudahan nanti biasanya yang ability question-nya bagus, tingkat bangkitnya menerima apa yang ditugaskan itu dengan senyuman, dengan gairah, dengan semangat, biasanya di tempat kerja juga seperti itu biasanya ya. Mudah-mudahan. Nah, nanti kita apresiasinya dengan nilai. Nanti berapapun nilai tugas diakumulasi, itulah menjadi bagian dari tugas. Nanti dikali bobotnya 20%. Kemudian ada UTS. UTS nanti di tengah semester ada ujian tengah semester. Itu berapapun hasilnya dikali bobotnya 30% Arin ya. Lumayan besar tuh. Jadi jangan tidak ikut UTS karena bobotnya besar. Sayang ya kalau UTS-nya tidak ikut, 0 dikali 30%, tetap 0. Kajian teuing jelek, 50, lumayan dikali 30%. Itu ya, termasuk UAS di akhir. UAS itu bobotnya 40% besar. Jadi jangan lewatkan ujian-ujian UAS. Ada pertanyaan, Pak, boleh susulan? Boleh. Batas maksimum susulan itu 3 hari dari pelaksanaan UAS atau UTS yang dijadwalkan. Jadi kalau jadwalnya hari Kamis jam 7, berarti pami bade susulan dinten Sabtu panginten maksimal. Misalkan ya, ayeuna teh ada halangan ya, Yusi misalkan harus izin karena ada misalkan keperluan keluarga ya, enjing oke pamitos aya waktu enggal susulan ya, misalkan Nuraini, Rasidin, Yunaidi, Widi enggal susulan. Kalau sakit Pak besok juga belum bisa karena masih sakit ya, mudah-mudahan Sabtunya sudah sehat. Kalau memang Sabtu pun belum sembuh, yaitu silahkan, itu barulah keluar kebijakan dari dosen. Kalau aturan SOP kami, susulan itu memang 3 hari dari pelaksanaan UAS dan UTS-nya. Tapi pamitos langkung ternyata, misalkan dosennya Pak Sirojudin ya, Bapak abdi teh terang SOP teh kedana 3 dinten, tapi abdi teh masih dirawat di rumah sakit. Nah, itu mah kebijakan Pak Sirodnya, dosennya, oh nya mangga atuh dasahan itu hoyong, ai teu damang mah mungpunten nilai teh itu terus dipasihkeun ku Bapak. Engke pariosna hiji meureun nya Yosefa nu penting mah abdi tiasa susu mangga eta mah itu barulah muncul kebijakan dari dosen. Kalau memang dosennya percaya bahwa ini benar sakit, karena siapa sih yang mau sakit dan siapa juga yang pingin lama ya deal ya, tidak ada ya Raden, Ripaldi ya semuanya juga. Nah itu mah mangga. Cuma kalau di SOP susulan itu 3 hari. Nah begitu barangkali
Nah, inilah di pertemuan pertama kenapa saya ingin Zoom. Saya ingin menerangkan hal-hal yang memang harus kita terangkan sehingga menjadi kesepakatan bersama gitu. Termasuk jam kuliah, apakah mau sesuai jadwal jam 7 atau mau jam 7.30 atau mau jam 8. Oh, kalau jam 8 terlalu lama ya, mulurnya 1 jam. Itu silahkan. Kamu tetap jam 7.30 seperti kelas lain juga bagus. Mungkin ada yang Pak jam 7 asa enjing teuing Pak abdi kebebereg. Mangga jam 7.30 mah pangintenan jam 7.30 mah dirasa cekapannya Yuse Nur Aini Ripaldi gitu. Ya walaupun tadi siapa tadi itu ada yang baru mandi ya, jadi kelihatan segar gitu. Dan lah dadu online manucan ibak yang mengangkat ohyan atuh ya si Roja. Rival aja tuh masih lulunggu kayaknya masih ngantuk Rival ya. Nanti setelah beres dengan Bapak manggalah badai kulem deui. Barangkali itu yang perlu Bapak terangkan atau mungkin dari teman-teman di kelas H ini ada yang mau disampaikan dan ditanyakan sebelum nanti minggu depan kita masuk ke perkuliahan pokok pembahasan yang pertama. Mangga Kang Widi pilih aya anu bade ditalaroskeun mangga. Oke, kalau tidak ada ya apa yang mau diinikin lagi ya. Jadi kalau memang tidak ada, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup ya. Cuma intinya saya senang nih bisa tadi ketemu Indra ya, Indra Fajri, Ani, Angga, Ila, Ganda. Mudah-mudahan kalau Syirad insya Allah deh hafal kayaknya nih kalau ketemu di kampus. Ridwan, Yusi ya, tapi sapa aja lah. Puja asal rambutnya tetap begitu ke kampus saya ingat lah pasti Puja. Ya insya Allah ya kalau sudah berkenalan seperti ini mudah-mudahan kalau kalian lagi ada ke kampus ada kemana gitu. Terus kalau Bapak lupa ya sapa aja lah ya. Pak saya maul kelas HTA dengan Pak. Oh iya baru saya ingatkan karena terlalu banyak kalau saya ya. Begitu barangkali Kang Siraj, Teh Yusi, Salsa, Puja, Widi dan teman-teman semuanya. Saya kira hari ini cukup demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan dan kehilapan baik dalam penyampaian maupun isi materi mungkin banyak menyinggung Anda semua ya jadi mohon dimaafkan. Nah, saya rasa itu saja. Kalaupun ada benar, memang pasti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kalaupun banyak salah, itu pasti karena kebodohan dan kehilapan sukma sebagai manusia biasa. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.